Protestantism. Deiterum videre, Patris Allegro, Veritas, Liberavit Vos. Pertanyaan yang mau dijawab hari ini adalah, mengapa Patris Allegro bukan Protestan? Tapi lebih tepatnya seperti ini. Beberapa pengkhotbah Protestan menolak disebut penganut nominalisme, penganut filsafat nominalisme. Misalnya De Kingadas, dia mengatakan bahwa saya bukan penganut filsafat nominalisme, jauh dari kenyataan. But kata-kata bukan berarti realitas. Saya akan menunjukkan bahwa setelah menyimak dua khotbah dari dua orang pendeta Protestan, saya pilih secara acak dengan video khotbah mereka seputar alasan mengapa you harus jadi Kristen. Alasan mengapa you harus jadi Kristen. Nah, kita akan bongkar bahwa fondasinya tidak kokoh dan mereka tetap membutuhkan fondasi Katolik untuk berkuar-kuar. Makanya dari dua khotbah itu saya menyimpulkan bahwa Protestan itu parasit intelektual di dalam gereja Katolik, benalu, numpang hidup, tapi kerjaannya menghina-hina gereja Katolik. Mari kita akan lihat inkonsistensi para pengkhotbah Protestan, diwakili oleh dua orang fenomenal di media massa. Diwakili oleh dua orang yang fenomenal di media massa. Oke. Aku matiin komentar saja supaya maka saya beri judul pertemuan kita pada hari ini adalah Kebangkitan Tanpa Fondasi. Analisis filsafat rapuh khotbah Protestan Injili dalam cahaya realisme Katolik. Ya. Analisis filsafat rapuh khotbah Protestan Injili dalam cahaya realisme Katolik. Dari mana sumber khotbah yang saya dapatkan? Yang ada dua video yang saya temukan di sosial media. Sumber pertama, video yang berjudul Mengapa Saya Kristen, khotbah KKR di Gereja Basel, Malaysia, diupload pada tanggal 13 April 2024 dengan akun Verbum Veritatis. Dan di situ ada keterangan khotbah Mengapa Saya Kristen 1 Korintus 15 ayat 48 disampaikan dalam ibadah KKR di Gereja Basel, Malaysia, tanggal 10 April 2024. Video yang jadi siapa dia? You know. Video yang kedua, videonya berjudul Agama Untuk Siapa? Hanya Reformed yang bisa jawab. Ini dari akun Muriwali Yanto Matalu yang diupload pada tanggal 18 November 2024 tanpa keterangan selain permintaan sumbangan. Oke, mari kita lihat ya saudara-saudari. Khotbah itu adalah ruang khotbah. Khotbah adalah ruang di mana iman dan filsafat tanpa sadar bertemu. Ya. Khotbah itu bukan hanya sebuah pencerahan rohani, tetapi juga jendela ke dalam cara berpikir yang lebih dalam. Bagaimana seorang pengkhotbah memahami realitas, menafsirkan kitab suci, dan menata dasar iman, mengatur dasar imannya. Nah, dua video khotbah Protestan yang kita analisis di sini, yang satu disampaikan dengan gaya apologetis retoris oleh De Kingadas, dan yang lain lagi dengan nada pastoral eksistensial oleh Muriwali Yanto Matalu, membuka peluang untuk membaca ulang fondasi filosofis Protestan Injili. Keduanya kayaknya dari kalangan Reformed, ya, Evangelical Protestant. Oke, sekilas khotbah mereka ini tampak kokoh. It seems kukuh. Ya. Keduanya mengulang dengan lantang bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah inti iman Kristen. Deki berusaha meyakinkan jemaat dengan menyinggung filsafat Yunani, Plato yang memandang tubuh sebagai penjara jiwa, atau Epikuros yang menolak kehidupan sesudah mati. Muriwali dengan gaya sederhana menantang jemaatnya dengan pertanyaan eksistensial. Tahu apa itu pertanyaan eksistensial? Pertanyaan di ambang batas. Mengapa engkau seorang Kristen? Jawabannya singkat, karena Yesus bangkit. Pada titik ini, pendengar yang awam mungkin merasa telah menerima jawaban definitif. Siapa yang berani membantah kebangkitan Kristus? Bukankah itu inti iman? Iya. Tapi bagi telinga yang terlatih dalam filsafat realis Katolik, pertanyaan ini tidak cukup. Ya, pernyataannya tidak cukup, bukan pertanyaan. Pertanyaan sudah cukup. Pernyataan untuk menjawab pertanyaan itu belum cukup.
Tidak cukup bahkan. Terlalu cepat, terlalu sempit, bahkan terlalu rapuh. Kenapa? Karena menampilkan wajah iman yang tampaknya tegas, tetapi tanpa fondasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara metafisik. Tidak bisa. Ya. Dan kita akan lihat di mana letak ketertanggung-jawaban apa yang mereka khotbahkan itu. Nah, jadi sini sebenarnya kita menemukan paradoks, sebuah paradoks. Para pengkhotbah Protestan ini tampak kokoh justru karena mereka berdiri di atas fondasi yang bukan milik mereka. Numpang fondasi. Ya, mereka menolak filsafat Katolik, menolak tradisi, bahkan menolak otoritas gereja. Tapi seluruh narasi kebangkitan yang mereka khotbahkan hanya mungkin eksis karena ada gereja Katolik yang terlebih dahulu menjaga, mengafirmasi, dan mengajarkan kebangkitan itu selama 2000 tahun. Ya. Pendekatannya akan kita ambil dalam pertemuan kita ini, ada 3 lapis. Pertama, kita akan menganalisis isi khotbah kedua pendeta ini supaya bisa menemukan pola pikir yang berulang, apa saja yang diulang-ulang terus di situ. Kemudian kita akan mengurai fondasi filosofis yang disadari atau tidak, mengarahkan retorika mereka dalam khotbah tersebut. Lalu kita akan menunjukkan inkonsistensi, inkoherensi, dan kerentanan filsafat yang mereka pakai kalau dihadapkan pada realisme metafisika Katolik. Ya. Nah, akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan apologetik yang tak terhindarkan. Khotbah Protestan Injili tentang kebangkitan adalah suara yang bergema di ruang yang dibangun Katolik. Tanpa gereja Katolik, khotbah mereka hanyalah slogan kosong, sekedar gema yang memantul dari dinding sejarah yang mereka tolak, tetapi tetap mereka tinggali. Inkonsisten. Ya. Kenapa saya memilih jadi Protestan? Karena inkonsistensinya terlalu kasat mata. Mari kita lihat yang pertama, analisis isi khotbah kedua pendeta tersebut. Kedua khotbah, yang satu dibawakan oleh Deki dan yang lain oleh Muriwali, memberikan gambaran khas wajah Protestan Injili di zaman kita. Ya, dari segi gaya keduanya sedikit berbeda, tapi dari segi isi ada kesamaan mendasar yang membuat kita bisa melihat pola berpikir yang sama. Mari kita lihat one by one, satu persatu. Yang pertama, Deki, apologetika retoris dengan aroma intelektual. Iya kan? Kalau kamu yang rajin nonton Deki Gares pasti tahu, apologetik retoris dengan aroma intelektual, sedikit bau intelektual. Deki membangun khotbahnya dengan gaya apologetika retoris, ya. Dia ingin tampil meyakinkan, dia mau tampil meyakinkan, bahkan akademis, ya, tampil akademis dengan cara menyebut nama-nama filsuf Yunani. Ada Plato, ada Epikuros, ada orang Saduki, ada orang Farisi. Ya, Saduki dan Farisi bisa disebut sebagai filsafat Yahudi. Seakan-akan dengan menyinggung filsafat kuno, argumen tentang kebangkitan Kristus menjadi lebih kokoh. Tapi apa yang sebenarnya dia lakukan, pendeta Deki Gares? Yang pertama, Deki mengajukan kebangkitan Yesus sebagai jawaban terhadap dualisme Platonis yang memandang tubuh sebagai penjara jiwa. Katanya, kebangkitan menegaskan bahwa tubuh tidak menjijikan, melainkan dimuliakan. Yang kedua, dia mengontraskan iman Kristen dengan Epikurean, Epikuros, yang berkata tidak ada hidup sesudah mati. Epikuros kan berkata seperti itu. Dia tidak percaya imaterial. Dia percaya manusia itu mortal. Tidak percaya imaterialitas jiwa, ya. Bagi Deki, kebangkitan Kristus membungkam Epikuros sekaligus menolak ateisme modern. Nah, yang ketiga, dia membandingkan Yesus dengan tokoh-tokoh agama lain, Buddha, Muhammad, Konfusius, yang tetap terkubur, katanya. Argumennya sederhana, hanya Yesus yang bangkit, maka hanya Yesus yang layak diikuti. Oke, sekilas argumen ini terdengar kuat, ya. Jemaat yang mendengarnya mungkin merasa telah menerima pembelaan iman yang rasional, tetapi di balik retorika itu, pola pikir Deki ternyata lebih sederhana daripada yang dia kira, ya. Dia hanya mengulang satu kalimat inti.
Kristus bangkit, maka iman benar, dan melapisinya dengan nama filsuf Yunani supaya terlihat sedikit canggih lah. Oke, itu dari Dekingadas ya. Yang kedua dari Muriwali Yanto Matalu, eksistensialis pastoral dengan nada eksistensial. Muriwali ini sebenarnya dia dipengaruhi oleh filsafat Kierkegaard ya, Søren Kierkegaard, Søren Abel Kierkegaard, seorang filsuf Lutheran. Muriwali tampil beda gitu loh, Muriwali gitu. Dia tidak banyak bermain dengan filsafat, melainkan langsung menyentuh dimensi eksistensial jemaat ya. Dia mengajukan pertanyaan provokatif. Mengapa engkau seorang Kristen? Mengapa engkau tidak menjadi Muslim, Hindu, atau ateis? Jawabannya singkat, bahkan brutal dalam kesederhanaan. Too brutal, ya, in simplicity. Karena Yesus bangkit. Selesai. Ya. Kelihatan keren kan? Ya. Bagi Muriwali, seluruh identitas Kristen itu bertumpu pada fakta kebangkitan. Jika Yesus tidak bangkit, iman hanyalah sia-sia, dan gereja hanyalah panggung hiburan. Oke. Di sini tampak wajah eksistensialis Injili. Ya. Iman adalah pilihan radikal. Hidup atau mati, setia atau murtad. Semua ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan tunggal ini. Apakah engkau percaya bahwa Yesus bangkit? Oke. Khotbah Muriwali tidak berusaha meyakinkan lewat filsafat atau sejarah, melainkan lewat retorika pilihan eksistensial. Pesannya jelas, iman Kristen bukan soal argumen panjang, melainkan soal keputusan pribadi untuk tetap berdiri di hadapan kebangkitan. Oke, setuju. Nah, mari kita lihat ada kesamaan pola antara kedua pengkhotbah ini. Kebetulan mereka sama-sama orang-orang yang mati-matian menyerang Patrice Allegro ya. Meskipun berbeda gaya, keduanya memiliki kesamaan mendasar, Muriwali dan Dekingadas. Yang pertama ada kristosentrisme kebangkitan. Oke, kebangkitan Yesus dijadikan inti tunggal, bahkan alasan final mengapa orang menjadi Kristen. Kemudian ada biblisisme, segala klaim kembali kepada Alkitab. Tidak ada ruang bagi tradisi, konsili, atau otoritas gereja. Seolah-olah teks suci bisa berdiri sendiri tanpa saksi hidup yang menjaga teks tersebut. Kemudian ya, nada eksistensialis, bercorak eksistensialis. Keduanya rupanya dipengaruhi oleh Søren Kierkegaard. Iman dipahami sebagai keputusan pribadi yang radikal, mengikuti Yesus atau menyangkal dia. Tidak ada upaya membangun sintesis rasional, historis, dan tradisional seperti dalam gereja Katolik. Muncul juga di situ ada kesamaan yang bisa ditemukan adalah penolakan filsafat non-Kristen. Ya, baik Deki maupun Muriwali sama-sama menampilkan filsafat Yunani sebagai lawan yang harus ditolak. Tetapi ironisnya mereka tetap memakai kategori-kategori dualistik yang berasal dari filsafat tersebut. Oke. Nah, selain ada kesamaan pola, mari kita lihat juga perbedaan gaya mereka. Ada perbedaan yang jelas di antara keduanya, Deki dan Muriwali. Deki tampil seperti dosen yang ingin menunjukkan bahwa dia tahu sejarah filsafat. Khotbahnya mencoba terlihat akademis, meskipun akhirnya hanya mengulang-ulang tesis kebangkitan. Kalau Muriwali justru tampil seperti gembala jemaat yang ingin meneguhkan umatnya. Dia tidak peduli dengan filsafat, dia hanya peduli bahwa umat harus memilih Kristus, apapun harganya. Oke. Nah, apa tanggapan Patrice Allegro? Kalau boleh sedikit sinis ya, Deki berdandan seperti filsuf, tetapi sesungguhnya dia hanya mengutip Plato untuk memoles kebangkitan. Gosok-gosok gitu. Muriwali berdandan sederhana, tetapi sama rapuhnya. Karena seluruh teologi mereka berdiri di atas satu kalimat tunggal yang diulang-ulang. Kristus bangkit. Resurrexit Christus vere, haleluya. Resurrexit Christus vere. Kristus thanatos. Nah, Resurrexit Christus vere, haleluya. Itu sih yang diulang-ulang. Kayak referen dari Mazmur Tanggapan Gereja Katolik. Persoalannya, jika itu satu-satunya fondasi, maka apa yang terjadi kalau fondasi itu dipertanyakan? Mereka tidak punya cadangan, begitu. Tidak ada filsafat realis, tidak ada tradisi gereja,
Tidak ada rasionalitas metafisik. Yang ada hanyalah teks yang mengafirmasi dirinya sendiri dan jemaat yang diminta melompat dalam iman. Bahaya, ya. Tidak mampu kalau berlawan dan berhadapan dengan ateisme. Dengan kata lain, baik Deki maupun Muriwali sama-sama sedang membangun rumah di atas pasir. Walau satu memakai cat akademis, yang satunya lagi memakai perabot pastoral. Rumahnya tetap dibangun di atas pasir. Oke, itu tentang isi khotbah, analisis isi khotbah kedua pendeta kita yang terhormat. Yang mari kita beralih ke bagian berikut. Apa sih fondasi filosofis yang diasumsikan dalam khotbah-khotbah tersebut? Ini penting, ya. Kedua khotbah yang kita analisis ini memang tampak sederhana, ya. Yesus bangkit, maka iman benar. Oke. Tapi di balik retorika itu ada fondasi filosofis yang bisa dilacak, ya. Ironisnya para pengkhotbah ini menolak filsafat secara eksplisit, ya. Plato dianggap terlalu dualistik, Epikuros terlalu ateistik, dan progresivisme modern dianggap terlalu liberal sih. Tetapi justru di balik retorika penolakan itu, mereka tetap meminjam kategori filosofis yang mereka tidak pahami sepenuhnya. Itu yang bahayanya di situ. Ya. Fondasi filosofis yang menuntun khotbah mereka bisa diringkas dalam 3 hal. Biblisisme eksistensialis, biblisisme dari Bible, biblisis, sola scriptura. Dualisme Yunani tanpa sadar, tidak disadari, dan eksistensialisme Kierkegaardian yang dipelintir sedikit. Oke. Mari kita uraikan satu persatu. Vamonos. Yang pertama kita lihat biblisisme eksistensialis. Makanan apa ini? Pertama-tama kita melihat dominasi biblisisme. Segala sesuatu bergantung pada Bibel, kitab suci. Kitab suci dianggap satu-satunya sumber otoritas dan semua jawaban harus kembali ke teks. Tidak ada ruang untuk tradisi, magisterium, atau filsafat yang rasional. Biblisisme ini lalu dikawinkan dengan eksistensialisme. Iman bukanlah jalan akal, melainkan keputusan radikal. Ya. Muriwali bertanya seperti ini, mengapa engkau Kristen? Jawabnya, karena Yesus bangkit. Dan semua persoalan selesai di situ. Deki menegaskan hal yang sama, hanya dengan lapisan filsafat Yunani sebagai dekorasi atau hiasan. Apa problemnya saudara-saudari? Biblisisme eksistensialis ini menghasilkan pola pikir reduktif, mengurangi, pengebirian. Ya. Iman dikurung dalam teks, teks dikurung dalam tafsir subjektif, dan tafsir dijadikan alasan eksistensial yang tidak bisa diuji. Berbahaya. Singkatnya, iman menjadi monolog privat. Tidak ada ruang bagi logos yang menyatukan rasio dan wahyu. Iman hanya menjadi monolog privat. Teks, ya, kebenaran ada dalam teks, teks saya baca, bacaan saya tafsir, lalu saya tafsir, saya benar, sudah. Selesai. Biblisisme eksistensial. Yang kedua, ada dualisme Yunani yang tidak disadari. Ya, mereka menganut dualisme. Makanya saya pernah menyatakan proposisi bahwa Protestan itu sebenarnya neognostik, Platonisme modern. Yang ironis, Deki menolak filsafat Plato dengan berkata bahwa kebangkitan menolak pandangan tubuh sebagai penjara jiwa. Tetapi dalam retorikanya sendiri, dia tetap memakai dikotomi rohani dan jasmani. Dikotomi ini sebenarnya dikotomi Platonian loh. Platonistik. Tubuh dianggap fana, roh dianggap abadi. Dunia materi digambarkan sebagai rapuh, sementara kebangkitan adalah pelarian ke dunia yang lebih tinggi. Itulah alasannya kenapa Deki tidak menolak sakramen. Itu karena Platonis ini. Materi ini fana, rohani itu yang lebih baik. Makanya mereka hanya simbolisme rohani, kehadiran spiritual. Karena bagi mereka Tuhan tidak mampu hadir dalam materi. Dengan konsekuensi, inkarnasi tidak boleh terjadi. Karena yang rohani mengambil yang material. Begitu. Oke. Itu bukan kategori Alkitab murni yang dunia materi digambar sebagai rapuh sementara kebangkitan adalah pelarian ke dunia yang lebih tinggi. Itu bukan kategori Alkitab murni. Itu kategori Platonis yang masih hidup. Dengan kata lain,
Deki mencoba menolak Plato, tapi dengan menggunakan bahasa Plato. Muriwali pun sama, ya, setali tiga uang. Dia menekankan kebangkitan sebagai jalan keluar dari kefanaan, sebagai satu-satunya alasan hidup bermakna. Eksistensialis ini kan. Lagi-lagi tubuh dan dunia diturunkan nilainya. Dunia ini diturunkan nilainya, rendah derajat. Sementara realitas kebangkitan diposisikan sebagai pelarian eksistensial. Itu tetap dualistik, tetap platonis, dan tetap gnostik, bahkan manikeistik. Ya. Ironinya semakin jelas, saudara-saudari, mereka berkoar melawan filsafat Yunani, tapi tetap meminumnya diam-diam seperti obat kuat. Yang berikut ada landasan filosofis berikutnya adalah eksistensialisme Kierkegaardian, Søren Abel Kierkegaard. Dimensi ketiga adalah eksistensialisme ala Kierkegaard, yang memandang iman sebagai lompatan di hadapan absurditas. Mengapa engkau Kristen? Karena engkau memutuskan untuk melompat. Mengapa Yesus bangkit? Karena engkau memilih untuk percaya. Keren kan? Deki mencoba memberikan argumen objektif melawan Epikuros, tetapi tetap mengakhiri dengan seruan subjektif. Iman berarti menerima kebangkitan sebagai kebenaran. Muriwali lebih terang-terangan. Iman bukan argumen, iman adalah keputusan. Problem filosofisnya jelas, saudara-saudari. Jika iman hanyalah keputusan subjektif, maka klaim objektif tentang kebangkitan dengan sendirinya runtuh. Ya. Kalau iman itu keputusan subjektif, klaim objektif tentang kebangkitan menjadi runtuh. Harus konsisten, tidak ada hukum. Harus setia pada hukum logika formal. Jika kebangkitan adalah fakta objektif, maka harus ada jembatan rasional metafisik untuk menjelaskannya. Harus jelas kenapa bisa bangkit. Apa yang objektif dan rasional? Orang mati bisa bangkit kembali. Ya, itu kalau itu tidak mampu dijelaskan, keduanya tidak punya jembatan itu. Jembatan yang menghubungkan, karena kalau kebangkitan itu fakta objektif, maka harus ada jembatan rasional metafisik supaya menjelaskan kebangkitan itu. Dia tidak bisa, kalau tidak jatuh ke mitos doang. Bagaimana seorang yang mati bisa bangkit kembali? Dan keduanya, baik Deki maupun Muriwali, tidak punya jembatan itu. Mereka hanya berdiri di tepi jurang, melompat, lalu berharap jemaat ikut melompat. Sap mau lompat ikut dong. Itu jurang, Pak. Jurang dalam. Begitu. Harus pakai jembatan ke sana. Tiba-tiba loncat, lalu berharap jemaat juga ikut meloncat. Bagus. Jadi kesimpulan sementara seperti ini. Fondasi filosofis yang menopang kedua khotbah ini sangat-sangat rapuh. Yang pertama, biblisisme eksistensialis tadi itu, iman disempitkan jadi tafsir teks dan keputusan pribadi. Yang kedua, dualisme Yunani, tubuh roh tetap diperlawankan meski diklaim bahwa mereka ditolak. Kemudian eksistensialisme Kierkegaardian, iman jadi lompatan buta, bukan fides et ratio. Iman buta sebenarnya. Dengan kata lain, kedua pengkhotbah kita ini, Deki dan Muriwali, membangun rumah di atas pasir. Ini saya ulangi lagi ya. Konsep membangun rumah di atas pasir, kan ini konsep biblis sebenarnya. Membangun rumah di atas pasir. Satu memakai cat akademis, satu memakai perabot pastoral, tetapi fondasinya sama-sama rapuh. Begitu. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya kritik dari realisme metafisik Katolik, dari Thomistik Aristotelian. Kalau Protestan Injili, kedua pendeta reform tadi, hanya mengulang Kristus bangkit tanpa fondasi metafisik yang kokoh, maka realisme Katolik justru menawarkan kerangka yang menyatukan iman dan akal, sejarah dan filsafat, wahyu dan realitas, fides et ratio, iman dan akal budi. Ini adalah dua sayap yang membuat manusia terbang menuju kebenaran. Inilah yang tidak dimiliki oleh khotbah-khotbah Injili Reformed. Mereka ingin terbang hanya dengan satu sayap, lalu mereka heran begitu mereka jatuh. Terbang dengan satu sayap, mau terbang dengan satu sayap, tapi heran kalau mereka jatuh, gagal terbang terus. Jadi, mari kita tunjukkan secara sistematis mengapa filsafat mereka rapuh kalau dihadapkan pada realisme metafisik.
Katolik. Yang pertama sebenarnya circular reasoning, melingkar, main seperti gasing terus, putar-putar tapi di tempat saja, berputar di lingkaran teks. Ya, mereka berkata Yesus bangkit, maka Alkitab benar. Alkitab benar, maka Yesus bangkit. Itu reasoningnya berputar di situ sih. Ini namanya logika sirkular, logika gasing. Tidak ada pijakan eksternal, tidak bisa keluar untuk mendasarkannya. Tidak ada saksi historis yang bisa diverifikasi. Tidak ada kerangka metafisik yang menjamin koherensi. Nah, realisme Katolik menolak model yang seperti ini. Main gasing terus, putar-putar. Kebenaran iman tidak hanya disandarkan pada teks yang meneguhkan dirinya sendiri, tetapi juga pada ordo entis, atau namanya tatanan keberadaan. Ya, dalam kerangka Thomistik, Allah adalah ada itu sendiri, sesuatu yang berada dari dirinya sendiri. Allah itu sebenarnya sang ada, begitu. Dia bukan super manusia, manusia Superman, bukan. Ada adalah sang ada itu sendiri. Ipsum esse subsistens, itu artinya ada yang bisa berada dari dirinya sendiri. Ya, sesuatu yang wajib ada, wajib dari dirinya sendiri, niscaya ada. Dan ipsum esse subsistens ini menjamin keteraturan realitas. Ya. Kebangkitan Kristus bukan hanya klaim teks, melainkan peristiwa yang masuk dalam tatanan realitas itu. Jadi mesti dijelaskan, dia bukan sekedar mujizat yang mengganggu tatanan realitas, tapi harus dijelaskan kenapa dia sesuai dengan kenyataan. Nah, ada jembatan metafisik, kita bisa percaya karena itu bisa dijelaskan, masuk akal, masuk dalam tatanan ordo entis ini. Protestan Injili sayangnya mengandalkan logika seperti orang yang ingin membuktikan dirinya jenius hanya dengan berkata, saya jenius karena saya bilang saya jenius. Itu contoh ekstrim dari circular reasoning. Kemudian yang kedua ada reduksi iman. Analoginya seperti semua telurnya ditaruh di dalam satu keranjang. Jadi hati-hati saja, begitu keranjang jatuh selesai, telur tidak ada lagi. Beda misalnya dengan orang yang satu keranjang, 1-2 telur, keranjang berikutnya semua. Misalnya ada 10 telur, dia pilih 5 keranjang begitu. Tapi ini 10 telur dalam satu keranjang. Jadi kalau jatuh semua langsung selesai. Jadi bagi kedua pengkhotbah kita yang terhormat, kebangkitan adalah satu-satunya alasan menjadi Kristen. Kedengarannya heroik, tapi justru rapuh. Jika kebangkitan dipertanyakan, seluruh bangunan iman runtuh. Katolik justru memandang iman secara integral, utuh. Kebangkitan adalah puncak, tetapi berdiri di atas fondasi yang lebih luas. Penciptaan, inkarnasi, sakramen, tradisi, kesaksian gereja, dan filsafat realis. Ya. Inilah yang membuat iman Katolik kokoh, tidak terguncang hanya karena satu tafsir dipersoalkan. Begitu. Protestan Injili sebaliknya, mereka menaruh seluruh telur dalam satu keranjang kecil, lalu berdoa semoga keranjang itu tidak jatuh. Begitu. Jadi itu dimaksud dengan reduksi iman. Hanya satu, direduksi, iman menjadi kurang. Jadi makanya gereja Katolik mengatakan iya, terdapat berkas unsur-unsur kebenaran di dalam gereja-gereja Protestan, atau lebih tepatnya komunitas-komunitas Protestan. Tapi kebenaran yang utuh hanya ada di dalam gereja Katolik. Telurnya ada di banyak keranjang, begitu. Nah, yang berikutnya ada inkoherensi terhadap filsafat. Ya, Protestan dengan filsafat ini seperti benci tapi rindu, ya. Deki mencaci Plato dan Epikuros, tetapi tetap menggunakan kategori mereka. Tubuh dianggap rapuh, roh dianggap lebih tinggi, dunia materi dianggap sekedar sementara. Nah, itu bukan Alkitab murni, itu bayangan Plato yang masih menempel. Ya. Maksudnya mereka mencaci, misalnya Deki memaki-maki Plato, tapi dia pakai kategori itu maksudnya pemahaman
pengistilaan, bukan sekedar istilah tapi pembagian, ya kategori. Kategori. Nanti kita cari definisi kategori secara yang saya maksud. Kategori, ada kriteria-kriteria, ya. Untuk menyebut misalnya tubuh, ada roh. Itu kriterianya apa? Kategori apa? Kategorinya Plato ini tetap digunakan oleh Dick-Ganas. Kemudian ada realisme Katolik berbeda, saudara, dengan ajaran gagasan hilemorfisme Aristotelian. Hilemorfisme itu ajaran yang mengatakan bahwa setiap substansi yang ada itu terdiri dari hile dan morfe. Hile itu artinya materi, morfe itu artinya bentuk. Jadi materi dan matter and form. Hilemorfisme dari Aristotelian. Nah, berdasarkan hilemorfisme Aristotelian ini, Aquinas menegaskan bahwa tubuh dan jiwa itu bukan dua substansi yang terpisah, ya, melainkan satu kesatuan, hilemorfe, ya. Karena itu kebangkitan bukan sekedar roh kembali ke tubuh, melainkan pemulihan seluruh pribadi manusia dalam integritasnya. Jadi dia sebagai manusia harus terjadi jiwa dan badan. Ya, kalau tanpa kebangkitan, misalnya di surga kita yang tinggal sebagai jiwa, itu tidak belum sempurna sebagai manusia. Karena itu maka perlu ada kebangkitan badan. Niscaya ada kebangkitan badan. Itu bukan sekedar janji-janji kosong dari Yesus. Yesus hanya berjanji dan dia berkuasa akan membangkitkan badan. Tidak, tapi bahwa kenyataannya manusia harus terdiri dari jiwa dan badan. Kalau jiwa saja itu bukan manusia, itu manusia setengah. Badan saja itu juga manusia setengah, jenazah. Jadi Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan jiwa manusia. Badannya dibuang. Begitu. Ya. Injili, Injili, maksudnya reform Injili ini, yang anti filsafat itu justru jatuh ke dalam filsafat yang mereka kutuk. Ya. Ini seperti orang yang berteriak anti rokok sambil menyembunyikan puntung di saku. Baru sembunyi puntung berteriak saya anti rokok, saya tidak merokok. Ya, ada inkoherensi terhadap filsafat. Kemudian ya masih ada lagi ya. Kontradiksi eksistensialis. Khotbah mereka sangat eksistensialis ya. Iman adalah keputusan radikal, lompatan pribadi. Tetapi di saat yang sama mereka menuntut semua orang menerima kebangkitan sebagai fakta objektif. Nah, ini kontradiksi, saudara-saudari. Jika iman hanya lompatan subjektif, maka tidak bisa dijadikan klaim objektif universal. Tidak bisa dijadikan klaim objektif yang melibatkan semua orang. Tidak bisa. Kau mau percaya terserah. Ya begitu. Itu kan lompatan subjektif. Kau percaya? Percaya. Saya tidak percaya. Dia tidak bisa dipaksakan secara universal. Berarti berhenti sudah menginjili orang lain. Jika kebangkitan adalah fakta objektif, maka harus ada kerangka rasional metafisik untuk menjelaskannya. Nah, dari sini kalau misalnya kita jelaskan kepada orang yang tidak percaya Alkitab, bagaimana caranya? Protestan tidak bisa. Ya. Katolik menawarkan jembatan itu. Iman adalah jawaban pribadi atas fakta objektif yang dijaga gereja dan dijamin oleh struktur realitas. Ya, struktur realitas itu sendiri menjamin fakta objektif kebangkitan Tuhan, segala sesuatu, malaikat, orang kudus, dosa, iblis, dan seterusnya. Ada dijamin oleh struktur realitas. Jadi bisa dijelaskan kepada orang yang sama sekali tidak mengenal Alkitab atau menolak Alkitab. Saya tidak percaya Injil. Ya, silakan kita pakai ini struktur realitas, metafisika realisme. Protestan Injili sebaliknya berdiri di dua perahu. Dia analoginya seperti orang Katolik pakai jembatan untuk seberang, Protestan pakai dua perahu, tapi kedua perahu ini berseberangan arah. Akibatnya dia jatuh tercebur ke dalam lautan kebingungan, lautan denominasi, lautan tafsir pribadi. Dia tidak heran kalau mereka tercebur ke dalam relativisme. Ya. Kemudian masih ada lagi kekurangannya, ketidakmampuan historis. Ya. Tanpa gereja Katolik, klaim kebangkitan itu hanyalah rumor. Kenapa? Karena hanya gereja Katoliklah yang menjaga rantai kesaksian dari para rasul, para martir, para bapak gereja, konsili-konsili, sampai liturgi Paskah yang terus dihayati sampai sekarang. Kita baru saja merayakan Paskah kan kemarin.
Protestan menolak tradisi dan otoritas gereja, tetapi tetap berkhotbah tentang kebangkitan. Itu seperti anak kos yang menolak pemilik rumah, tapi masih tidur di kamarnya, makan di dapurnya, dan pakai listrik dari rumah itu, wifi-nya juga. Oke, jadi kesimpulan dari kritik ini, kritik dari realisme Katolik adalah, kalau dilihat dari realisme metafisik Katolik, filsafat yang menopang khotbah Protestan Injili yang diwakili dua orang pendeta tersebut rapuh dan tidak konsisten. Ya. Logikanya sirkular, iman direduksi pada satu fakta tunggal, menolak filsafat tapi tetap memakai kategori Yunani, subjektif tapi menuntut klaim objektif, mengabaikan sejarah tapi tetap memanfaatkan hasil sejarah gereja. Mereka berdiri di atas fondasi yang bukan milik mereka sebenarnya. Sebenarnya, kebangkitan yang mereka khotbahkan hanya bisa kokoh karena realisme Katolik sudah lebih dulu menopangnya. Begitu. Jadi mereka bisa keluar berkhotbah justru karena fondasi metafisik realistik dari gereja Katolik. Ya. Nah, mari kita lihat apa itu fondasi dari gereja Katolik yang dipinjam oleh kedua pengkhotbah tersebut. Kedua pengkhotbah Injili ini menampilkan diri seakan berdiri kokoh di atas Alkitab dan kebangkitan Kristus. Alkitab dan kebangkitan Kristus seolah berdiri kokoh. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata semua yang mereka gunakan sebagai dasar berpijak itu adalah warisan gereja Katolik. Ya. Mereka menolak otoritas gereja, mencemooh tradisi, bahkan menolak filsafat realis. Tetapi justru tanpa itu semua, mereka tidak mungkin bisa berkhotbah seperti yang terjadi itu. Ibarat parasit, mereka hidup dengan menghisap darah tubuh yang mereka benci. Mari kita lihat apa fondasi yang dipinjam oleh kedua pengkhotbah tersebut. Mari kita tunjuk satu persatu. Yang pertama, kanon Alkitab. Jelas sekali kan, kitab yang mereka warisi itu. Khotbah mereka bertumpu pada teks kitab suci, khususnya 1 Korintus bab 15 tentang kebangkitan. Tetapi fakta historisnya jelas. Kanon Perjanjian Baru tidak pernah ditentukan oleh komunitas Protestan, melainkan oleh gereja Katolik dalam konsili-konsili Hippo 393, Kartago 397, hingga ditegaskan di Trente 1546. Selama berabad-abad, gereja Katoliklah yang menjaga, menyalin, dan melestarikan kitab ini. Dengan kata lain, setiap kali mereka membuka 1 Korintus dan berkata, Kristus bangkit, resurreksi Kristus, Kristo anesti, mereka sebenarnya sedang membaca kitab yang dipilih, disahkan, dan dijaga oleh gereja Katolik. Tanpa Katolik, mereka tidak tahu mana Injil yang benar dan mana yang apokrif. Mereka menolak otoritas Katolik tetapi mengutip Alkitab Katolik. Itu seperti orang yang berteriak anti negara tapi masih menggunakan paspor yang diterbitkan negara. Bagus. Yang kedua, apa fondasi yang dipinjam oleh kedua pendeta kita yang terhormat? Tradisi dan liturgis, nafas yang mereka hirup. Ya. Setiap kali mereka berbicara tentang kebangkitan, mereka sedang berdiri di atas tradisi liturgi yang sudah berabad-abad dirawat oleh gereja Katolik. Perayaan Paskah, nyanyian Haleluya, pengakuan iman, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, semua itu lahir dari liturgi Katolik, bukan dari Alkitab yang berdiri sendiri. Gereja Katolik menjaga peringatan kebangkitan sebagai saksi hidup, bukan hanya catatan di atas kertas. Ironis sekali, Protestan menolak tradisi sebagai buatan manusia, tetapi justru seluruh bahasa iman yang mereka gunakan adalah hasil tradisi Katolik yang hidup. Tanpa tradisi itu, khotbah mereka hanya berbunyi, Yesus bangkit, katanya Yesus bangkit. Kemudian, apalagi fondasi yang dipinjam dari Katolik, filsafat realisme, kerangka yang mereka abaikan tapi tetap digunakan. Ya, menarik kan? Bagaimana mungkin kebangkitan tubuh dipahami tanpa filsafat realis? Yang pertama ada hilomorfisme dari Aristotelian Thomistik.
Ini menjelaskan bahwa manusia adalah kesatuan tubuh dan jiwa. Kebangkitan bukan roh yang melayang kembali ke dalam tubuh, melainkan pemulihan penuh seluruh pribadi manusia. Ini penting. Bukan roh keluar lalu dia datang menyusup kembali ke tubuh. No. Tanpa realisme Katolik, kebangkitan mudah jatuh menjadi mitos rohani atau kiasan moral. Ya. Deki dan Muriwali tidak pernah bisa menjelaskan kebangkitan secara metafisik, saya jamin. Mereka hanya berkata Yesus bangkit maka iman benar. Tetapi agar klaim itu masuk akal dan koheren, mereka tetap bergantung pada kategori realis yang sejak awal ditawarkan Katolik. Mereka mencaci filsafat, tapi tanpa sadar menumpang di atas kerangka filsafat Katolik. Kemudian apalagi kesaksian historis gereja, rantai yang mereka warisi sebenarnya. Siapa yang menjaga klaim kebangkitan selama 2000 tahun? Bukan Deki, bukan Muriwali, bukan Protestan Injili yang baru muncul abad ke-16. Jelas, para rasul, para martir, para bapak gereja, semua adalah saksi Katolik yang mempertahankan iman kebangkitan. Suksesi apostolik menjaga rantai historis tanpa putus, sehingga iman tentang kebangkitan tetap sampai hari ini. Tanpa gereja Katolik, klaim kebangkitan hanyalah rumor yang sudah lama lenyap dan di dalam kabut sejarah. Dari sejarah hari demi hari berganti, rumor tentang kebangkitan lenyap begitu saja. Kalau tanpa gereja Katolik, ya. Jadi singkatnya seperti ini. Protestan Injili yang diwakili oleh dua pendeta kita yang terhormat hanya bisa berteriak Kristus bangkit karena gereja Katolik lebih dulu menjaga teriakan itu selama 2 milenium. Christos anesti, surrexit Christus vere, haleluya. Begitu. Nah, ada ironi yang tidak terhindarkan di sini. Jelas mereka mengutip kitab Katolik tapi menolak gereja Katolik. Mereka menghidupi liturgi Katolik tapi mencaci tradisi Katolik. Mereka memakai kerangka realis Katolik tapi berpura-pura anti filsafat. Mereka mewarisi kesaksian Katolik tapi menolak saksi Katolik. Khotbah mereka hanyalah gaung kosong yang dipantulkan oleh dinding gereja. Ya. Dinding gereja Katolik jadi macam tembok kokoh ketika mereka hanya omong kosong. Dia datang mentol di sini, gereja Katolik yang memantulkannya. Begitu. Mentok ke dinding gereja Katolik ini yang memperbesar loudspeakernya di sini. Apa istilah kalau audio itu mixer audio mixernya ada di sini. Ya. Tanpa gereja Katolik, suara itu lenyap. Tanpa gereja Katolik, suara itu akan hilang. Tidak dipantulkan oleh tembok yang kokoh dari gereja Katolik. Jadi saudara-saudari, kita bisa kita bisa menunjuk bahwa kedua khotbah dari kedua pendeta yang terhormat ini menunjukkan parasitisme intelektual Protestan. Analisis atas khotbah Deki dan Muriwali memperlihatkan satu pola yang jelas. Protestan Injili membangun seluruh retorika mereka di atas fondasi yang bukan milik mereka. Mereka berteriak lantang, Kristus bangkit maka iman benar. Tapi teriakan itu hanyalah gema yang dipantulkan oleh dinding gereja Katolik. Tanpa gereja Katolik, gema itu akan tenggelam dalam hampa, kosong. Ya. Jadi ada poin-poin yang kunci di sini. Yang pertama, fondasi filosofis yang rapuh. Biblisisme eksistensialis menjadikan iman sempit, hanya teks dan keputusan pribadi. Dualisme Yunani tetap dipakai meski ditolak, memperlihatkan inkoherensi. Eksistensialisme Kierkegaardian membuat iman jadi lompatan subjektif, tapi ironisnya ditawarkan sebagai klaim objektif. Yang kedua, inkoherensi logis dan historis. Ada logika sirkular, Alkitab benar karena Yesus bangkit karena Alkitab benar. Reduksi iman, semua telur ditaruh di dalam satu keranjang kebangkitan. Ketidakmampuan historis tanpa saksi gereja, klaim kebangkitan hanyalah rumor yang tidak bisa diverifikasi. Dan yang ketiga, ketergantungan pada gereja Katolik. Kanon Alkitab disusun, dipelihara dan disahkan oleh gereja Katolik. Tradisi liturgi Katolik menjaga kebangkitan sebagai pengalaman hidup, bukan sekedar teks. Dan filsafat realisme Katolik menjelaskan kebangkitan secara metafisik sehingga tidak jatuh ke dalam mitos.
dan kesaksian historis gereja menjaga klaim kebangkitan tetap nyata dan kontinu berkesinambungan. So, my friends, jelaslah bahwa Protestan Injili hidup seperti parasit intelektual. Mereka menyusu dari tubuh Katolik sambil mencaci tubuh itu. Mereka menolak gereja Katolik tapi tidak bisa berkhotbah tanpa gereja Katolik. Mereka mengaku anti tradisi tapi seluruh bahasa mereka tentang kebangkitan berasal dari tradisi Katolik. Maka saudara-saudari, jika hari ini Protestan Injili masih bisa berdiri di mimbar dan berkata Kristus bangkit, itu bukan karena kekuatan Protestantisme, melainkan karena gereja Katolik lebih dulu menjadi saksi yang setia, menjaga api iman agar tidak padam selama 2000 tahun. Protestan adalah penyewa kamar yang sombong. Mereka menolak pemilik rumah, tapi tetap tidur di ranjangnya, makan di dapurnya, dan memakai listriknya, juga wifi-nya. Tanpa gereja Katolik, mereka hanyalah pengembara tanpa alamat, bersuara keras tapi kosong, seperti kaleng berkarat yang dipukul di jalanan. Kristus memang bangkit, tetapi hanya gereja Katolik yang memastikan bahwa kebangkitan itu bukan rumor, melainkan fakta yang disanggah oleh realisme metafisik, tradisi apostolik, dan kesaksian hidup yang tidak terputus. Oke, mari kita lihat beberapa kutipan ini yang menegaskan analisis kita. Yang pertama dari realisme metafisik diwakili oleh Thomas Aquinas. Dalam Summa Theologiae, buku ketiganya, Aquinas menulis seperti ini. Conveniens fuit Christum resurgere, quia hoc pertinet ad divinam justitiam, ut qui propter obedientiam et referentiam Dei mortem sustinuit, ab ipso Deus exalteretur. Artinya, patutlah Kristus bangkit, sebab ini termasuk keadilan ilahi. Dia yang menderita kematian demi ketaatan dan hormat kepada Allah, ditinggikan kembali oleh Allah sendiri. That's Justitia Dei. Begitu. Justitia Dei. Kenapa ini putus kah? Oke. Putus le. Live-nya putus karena ya oke. Welcome back. Putus sih. Oke, lanjut. Nah, sudah sampai penutup baru. Yang berikut ya, patutlah Kristus bangkit, itu kutipan dari Aquinas. Kutipan ini menunjukkan saudara-saudara bahwa kebangkitan bukan sekedar peristiwa ajaib, bukan, tapi selaras dengan ordo justitiae, tatanan keadilan ilahi dalam struktur realitas. Dan inilah realisme metafisik Katolik yang tidak dimiliki Protestan Injili. Kebangkitan dipahami bukan hanya klaim iman, melainkan fakta yang berakar pada struktur keberadaan. Yang kedua, Konsili Trente, kanon kitab suci. Dekret tentang kitab suci, Trente 1546. Quos autem synodus ipso sacros et canonicos esse recipit et veneratur, non quia sola humana industria sunt conscripti, sed quia Spiritus Sancto inspirante conscripti Deum habent auctorem. Kitab-kitab yang diterima oleh sinode ini sebagai suci dan kanonik tidak karena ditulis semata oleh upaya manusia, melainkan karena ditulis oleh ilham Roh Kudus dan memiliki Allah sebagai pengarangnya. Jelas, Alkitab yang mereka kutip dalam khotbah hanya sah karena ada otoritas gereja Katolik yang menetapkan kanon. Tanpa Trente dan tradisi sebelumnya, khotbah mereka hanyalah membaca teks kuno yang statusnya kabur. Kemudian yang ketiga, Konsili Vatikan kedua, Dei Verbum. Dei Verbum nomor 9. Sacra traditio et sacra scriptura unum sacrum verbi Dei constituunt. Utrum quae pari pietatis affectu et referentia suspici et venerari debet. Tradisi suci dan kitab suci membentuk satu kesatuan kudus dari sabda Allah. Keduanya harus diterima dan dihormati dengan rasa bakti dan hormat yang sama. Disinilah letak pemisah utama. Protestan Injili hanya mengambil satu sisi, skriptura, dan menolak sisi lain, traditio. Padahal gereja Katolik menegaskan kebenaran hanya kokoh bila keduanya bersatu. Inilah sebabnya mengapa khotbah Protestan rapuh.
mereka mencoba bernapas hanya dengan satu paru-paru. Gitu. Dengan dukungan otoritatif dari Aquinas, Concili Trente, dan Dei Verbum, semakin jelas bahwa realisme metafisik Katolik memberi koherensi metafisik pada kebangkitan. Kanon Kitab Suci Katolik memberi dasar historis yang sah untuk teks yang mereka khotbahkan, dan tradisi Katolik menjaga agar kebangkitan bukan rumor tetapi pengalaman iman yang hidup. Protestan Injili yang menolak Katolik tetapi tetap berkhotbah tentang kebangkitan, pada hakikatnya sedang meminjam fondasi yang bukan milik mereka, alias kleptokrat. Apa itu kleptokrasi? Kleptomani. Tanpa Katolik, suara mereka hilang. Dengan Katolik, kebangkitan menjadi terang iman yang kokoh. Follow for more into the jungle of Protestantism. Oke.